takut lupa. Ya, kita udah lewat 42 menit belajar. Oke, ada pertanyaan apa? Nah, sekarang kita mau bahas apa yang Sherry tulis kemarin. Sherry udah ngerti ya kemarin ya, yang dibahas ya, mengenai apa? Pindah Perkawinan, agama. beda agama, ya beda agama. Orang beda agama, ya. Orang beda agama itu kalau kita baca 2 Korintus, ya kita baca ya 2 Korintus ya. Dia kasih tahu 2 Korintus 6. Kita ini orang Kristen benar-benar ya, bukan kita. Kita sih udah bukan orang Kristen. Ya, kita ini bukan orang Kristen. Kita ini pengikut Kristus ya, yang disebut Kristen, tapi bukan orang Kristen. Kristen itu agama, ya. 6 ayat berapa? 14. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, bukan tidak seagama. Dia nggak tulis tidak seagama, dia tulis tidak seimbang. Betul nggak nih? Iya, Iya, betul. Ya. seimbang. Tapi orang Kristen bacanya tidak seagama dengan orang-orang tak percaya. Ini bicara orang percaya sama orang tidak percaya, bukan bicara agama. Karena zamannya Korintus, ada agama apa? Emang udah ada agama Islam? Udah ada belum Islam? Belum ada. Belum ada. Ya, belum. Agama apa yang udah ada? Hindu, Hindu, betul. Buddha. Buddha, betul. Hindu yang paling tua di dunia agama. Lalu Buddha itu lahir 5 abad kelima, 500 tahun sebelum Kristus. Abad kelima sebelum Kristus. Tapi masalahnya Hindu dan Buddha bukan ada di Yerusalem, bukan ada di Korintus. Adanya di mana? Di India. Hindu di India, Buddha dari mana? Buddha dari mana asalnya? India. Mongolia. India juga. India. India juga. Gitu. Jadi ini nggak bicara agama. Ini bicara orang percaya sama orang nggak percaya. Maka disebut di sini sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya, apa itu Belial? Apa itu Belial? Bahasa Inggris. Ya. What concord has Christ with Belial? Kita cari what is Belial. Belial is a Hebrew term meaning worthlessness atau wickedness, kejahatan. Ya. Use of text, Christian tradition involve proper name, proper demon, Satan. Jadi apa itu Belial? Setan. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan setan? Nggak ada. Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nih itu. Jadi, tapi orang Kristen pakai ayat ini untuk membuat orang-orang yang beda agama nggak boleh kawin. Nggak boleh saling mencintai. Kasihan loh orang-orang beda agama. Padahal mereka itu mencintai bukan berdasarkan agama. Mereka mencintai berdasarkan manusia dengan manusia. Laki-laki dengan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan tanpa agama. Tapi agama Kristen dan agama sedunia membuat pilah. Orang Islam nggak boleh kawin sama orang Kristen. Orang Kristen nggak boleh kawin sama orang Islam. Orang Buddha nggak boleh kawin sama... Nggak tahu orang Buddha boleh nggak ya? Boleh, orang Buddha mau boleh kayaknya. Orang Buddha masih nggak mau tahu. Yang penting lu berbuat baik. Kira-kira betul nggak gitu orang Buddha? Betul banget. Orang Buddha, satu keluarga ada yang Buddha, ada yang Kristen, betul nggak? Campur-campur. Ya, kalau Hindu masih belum. Hindu juga sama, nggak boleh kamu kawin sama orang di luar agama Hindu. Agama itu buatan manusia, dipilah-pilah. Nah, dia disebut
yang tidak seimbang antara percaya dan tidak percaya. Nah, masalahnya agama misalnya Islam dengan Kristen ini yang paling ekstrim. Emang agama Islam nggak percaya Tuhan? Percaya Tuhan nggak? Percaya loh. Kadang lebih Percaya. baik loh daripada orang Kristen. Bukan masalah itu. Masalah kita percaya dan tidak percaya. Kan di sini tulisannya percaya dan tidak percaya. Oh, iya, Nih, iya. percaya Tuhan nggak? Kristus dengan Belial. Artinya Kristus dengan setan. Perbuatan seperti Kristus dan perbuatan seperti setan. Ini Kristus bukan Yesus di sini. Perbuatan Kristus. Kristus itu bukan nama Hmm. Yesus dong. Kristus itu sebutan. Jadi Kristus itu adalah perbuatan baik. Belial itu setan, perbuatan jahat. Apa perbedaannya? Persamaannya apa? Nggak ada persamaan sama sekali. Jadi perbuatan baik dan perbuatan jahat. Gitu loh. Makanya kayak contoh Lydia Kandau dengan siapa? Eh Jamal Jamal Mirdad. Mirdad. Jamal Mirdad. Bercerai nggak mereka? Iya. Yang membuat mereka bercerai apa? Bukan mereka yang membuat bercerai. Gereja yang membuat mereka bercerai. Di ojok-ojok tiap hari. Kamu kenapa punya suami Islam? Yang Islam juga begitu. Kenapa istrimu harus Kristen? Kenapa kamu nggak bikinnya jadi Islam? Agama mereka dua ini yang ngojok-ngojok mereka. Keluarga mereka dikocok-kocok, kucuk-kucuk, kucuk-kucuk, kucuk. Sehingga akhirnya nggak pecah juga. Akhirnya dipecahin sama agama mereka. Padahal mereka saling mencintai. Kalau Lydia Kandau dan Jamal Mirdad dengar khotbah ini, bukan khotbah, dengar pelajaran ini, mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Kenapa? Tumbuh akar pahit gara-gara agama. Padahal mereka disatukan oleh kasih, oleh cinta. Punya anak berapa dia? 3 atau 4 kalau nggak salah. Ya. Tapi katanya dengar-dengar mereka bercerai karena selingkuh di Jamal. Hah? Sekarang Iya. pertanyaan, makanya pertanyaannya kenapa bisa selingkuh gitu dulu aja. Kenapa bisa selingkuh? Itu dulu yang kita mau tahu. Ya, firman Tuhan nggak pernah salah, lihat nih. Ya, firman Tuhan nggak pernah salah, firman Tuhan. Lihat, ya aku bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Indonesia pakai ya. Lihat nih, firman Tuhan nggak salah. Eh, nih ya, aduh, nih, Pak Irfan. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, orang tidak taat kepada firman berarti kurang ajar nggak nih manusianya? Kurang ajar nggak? Iya, Kurang ajar. semaunya Kurang dia. ajar. Mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kenapa bisa dimenangkan? Manusia kurang ajar bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kenapa? Karena mereka alias si laki-laki, si suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini boleh buktiin loh, kalau nggak percaya. Ya, boleh buktiin. Kalau punya suami nggak benar, jangan kita ikut nggak benar. Hiduplah benar, hiduplah murni, hiduplah saleh. Jadi mencintai suami itu bukan hanya mencintai suami yang baik. Suami juga manusia. Kadang-kadang ada godaan, dia nggak sanggup dengan godaan itu, dia jatuh misalnya dengan godaan itu, jangan dibuang, tapi dikasihi. Tapi zaman sekarang mengajarkan kalau suami kayak begitu, tinggal. Suami kurang ajar, sakit hati saya katanya. Memang sakit hati. Sekarang posisi dibalik. Perempuannya, istrinya yang bermain gila misalnya.
Dibuang sama suaminya. Mau nggak? Nggak mau juga sama. Dan dua-duanya lupa. Mereka dulu orang terbuang. Tapi diterima oleh Kristus. Betapa sakit hatinya Tuhan kepada manusia yang jahat. Tapi karena mereka mau berbalik kepada kebenaran, Tuhan buka tangan. Kalau Tuhan buka tangan, kenapa kita nggak bisa buka tangan kepada suami sendiri? Kepada istri sendiri? Itulah yang dikatakan Kristus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kita bisa nggak ngampunin dosa? Bisa nggak? Kita bisa ngampunin dosa kalau kita udah nggak berbuat dosa. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa dan sudah diampuni oleh Tuhan, dan bila saudara kita, istri kita, suami kita, atau teman kita berbuat salah, berbuat dosa terhadap kita, kita pun patut mengampuni mereka. Apapun itu. Karena kalau kita pikir baik-baik, kadang-kadang kita terlalu apa? Terlalu konsentrasi kepada diri sendiri dan egonya tinggi sekali. Tinggi sekali. Padahal kalau kita pikirkan, kenapa Paulus mengatakan, loh, 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 loh. Masukin lagi bisa, nggak bisa masukin lagi. Gimana masukinnya? Mati aja deh. Paulus mengatakan, ya, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya perkara yang di atas, segala sesuatu yang menimpa hidup kita, kita bisa lalui karena kita berpikir yang di atas. Karena kita akan melihat bahwa ini semua akan berlalu. Ini semua akan hancur. Ini semua akan habis. Tapi kehidupan saya di atas akan kekal. Sehingga segala sakit hati, segala problema, segala masalah, bisa kita lihat dengan kacamata surga. Bagaimana lihatnya? Saya disakiti hari ini, saya sakit hati saya begini, begini, begini. Tapi pada saat bilang, saya tidak boleh membenci dia walaupun dia menyakiti saya. Kenapa? Toh, suatu hari saya pasti mati. Dia juga mati. Yang bisa saya lakukan apa? Kalau saya membenci dia, bukan surga yang saya tempat saya. Neraka tempat saya. Pikirin yang di atas. Neraka tempat saya. Jadi selama ada kesempatan, saya berbuat baik kepada dia. Walaupun dia menyakiti saya, karena saya berpikir saya gagal mau masuk neraka, saya bisa mengampuni. Dan saya mau hidup damai dengan dia. Kira-kira jelas nggak nih bahasanya? Istilahnya, aji mumpung. Jelas. Aji mumpung masih hidup. Ini kita hidup nih aji mumpung. Mumpung masih hidup, berbuatlah baik. Kepada siapapun juga. Yang aji mumpung. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita, yang adalah hidup kita, hidup kita di Kristus. Bukannya Yesus dalam kita, tapi Kristus hidup. Kristus adalah hidup kita. Artinya perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, itu hidup kita. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tapi kalau kita gara-gara membenci, kita kehilangan Kristus, apakah kita bisa menyatakan diri bersama dengan dia? I don't think so. Kira-kira jelas nggak di sini bahasanya? Nah, jadi ini kalimat orang, jadi kayak Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Kenapa suaminya kalau dibilang ada main lagi sama orang lain misalnya, ya, mesti tahu dulu kenapa. Nomor satu mereka sudah digonjang-ganjing keluarga mereka dengan gereja, dengan masjid. Mereka menggonjang-ganjing hidup mereka
Hidup mereka tadinya damai, punya anak berapa? 4 misalnya, anaknya 4. Hidup enak segala macam, tapi digonjang-ganjing setiap hari. Tiap kali persekutuan datang, Mbak, kenapa sih Mbak mau dengan dia sih? Kenapa nggak satu agama? Yang satu, Mas, kenapa sih? Memang cakep itu orang. Tapi emang apa nggak ada orang kita yang agamanya sama? Tiap hari loh. Coba posisikan kita, diri kita coba diposisikan dengan pencobaan model gini. Walaupun sama-sama Kristen. Tiap hari digonjang-ganjing. Ketemu temen, bini lu tuh gila kali ya gini. Bini lu tuh gini ya, bini lu tuh gini, gini. Lama-lama kita tanpa sadar masuk ke dalam alam alam bawah sadar, kita mulai membuat akar pahit terhadap istri. Kata teman-teman gue, lu tahu nggak lu kayak apa kan gitu. Kata teman-teman gue. Lalu si istri tanpa sadar memang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada suaminya. Tidak murni hidupnya. Seperti yang dikatakan Petrus. Tapi kalau istri hidupnya murni. Mana tadi? Ya. Ini nggak bisa bohong loh ini. Ya. Kalau istrinya murni dan saleh hidupnya, suaminya pasti dimenangkan. Pasti. Ya. Perhiasannya apa dia? Dikatakan perhiasannya apa? Perhiasannya manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Sangat berharga di mata Allah. Ya, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Pertanyaan. Tanya nih Ibu Erni deh. Saya dekat sama Ibu Erni ngobrol nih. Atau sama Shirley nih. Tanya Ibu Erni sama Shirley, tanya. Suaminya bilang nih, Sher, kita mau pergi ke suatu tempat. Nanti kalau orang nanya nih, lu nih cakep nih Sher. Lu cakep banget nih. Nanti kalau orang nanya, lu bini gue bukan. Bilang, bukan. Lu adik gue. Gimana tuh perasaan? Kalau Sherry orangnya, nggak gue gampar udah bagus lu. Gitu lah gitu Sher. Iya, iya, iyalah, iyalah. Itu kan kayak menjual. Lu kalau ketemu orang, bilangnya lu bukan bini gue ya. Lu bilang adik gue. Mau nggak digituin? Ya nggak mau lah. Tapi Itu Sarah mau gila. lu. Tapi Sarah mau lu. Iya, Sarah mau lu. iya, iya. Saking anu nih ya. Apa Tunduk. namanya? Saking menghambanya ya. Tunduk. Beneran tunduk. Ah, Tuh menghamba kalimatnya ya. dikatakan tunduk. Ya. Sama seperti saat Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai dia Tuhan. Bayangin. Zaman sekarang mana ada. Coba Ibu Erni manggil manggil Ko Chandra. Tuan Chandra mau makan apa hari ini? Ko Chandra senyum-senyum nih sekarang nih. Iya, Ko Chandra bilang gini, Rick, lu ngomong sekarang, ngomong dari dulu, kenapa? Gitu. itu dia lagi ketawa-ketawa. Itu udah gue pimpin dari dulu. Kalau ngomong enak jadi panggilin Tuan tiap hari. Enak gue tinggal bilang, Erni bikinin gue kopi. Siap Tuan. Waduh. Dipegel badan nih, tolong pijitin sini. Atau lagi diam-diam. Tuan pegel nggak? Pegel nih, pijitin, pijit. Wah. Oh Chandra langsung dah. Nggak pernah keluar rumah udah. Rumah aja mendingan enak. Ada bini yang layanin. Betul nggak? Ko Chandra senyum-senyum lagi Ko Chandra. Jadi kalau istri hidupnya Itu si Abraham sama Sarah, bukannya si Sarah yang nunduk, si Abraham lah yang nunduk. Orang disuruh-suruh cari bini lagi mau tuh dia. loh bukan tunduk, itu namanya disuguhin sama istrinya, ya kan? Diperintahkan itu, Bukan, itu suruh cari. disuruh, sekarang gini, coba Ibu Yani, mau nggak kirim perempuan lain ke Ko Chandra?
Kok Chandra senyum-senyum tuh. Chan, kita udah 7 tahun kawin nggak punya anak nih. Nih, pembantu gue lu ambil. Kok Chandra, lu gila, kucing lu kasih ikan asin. Gitu. Betul nggak? Jadi, Iya, dimainin. jadi ini inilah. Jadi kalau seorang istri ya melihat kesalahan suami, jangan disimpan di hati, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Setelah itu ngoceh sama Tuhan, komplain sama Tuhan, minta Tuhan berikan kekuatan. Kenapa? Karena sekarang saya sudah menjadi bagian hidup dia. Kalau dia jatuh, saya pun ikut jatuh sebenarnya. Tugas saya adalah mengangkat dia. Tapi zaman sekarang karena emansipasi wanita, emang lo doang yang bisa, gue juga bisa, kan gitu. Tidak mau menolong. Suami lagi jatuh habis-habisan, lu nggak mau tolong. Dia tenggelam di dalam keterpurukannya dia nggak mau tolong. Yang ada apa? Bye bye. Emang gue nggak kawin lagi, gue bisa kawin lagi. Dapetin laki model kayak lu mah, aduh rugi gitu. Kalau tahu rugi kenapa lo kawinin dari dulu pertama kali? Gitu. Dan terus pertanyaanku yang kemarin itu gimana? Yang mana nih? Dia pindah agama karena apa? Butuh duit. Ceritanya kan kayak gitu tuh. Ya kan sudah dibilang kemarin. Karena orang bukan gara-gara pindah agamanya yang berdosa, justru karena uangnya yang bikin dia berdosa. Betul? Berarti dia oh ya berdosa kayak itu toh. Menjual itu kayak si Yudas itu ya. Nah, Yudas itu Sama benar. Petrus ya. Yudas itu menjual Kristus bukan karena uang sebenarnya. Yudas menjual Kristus Tapi kamu bukan mau beli enggak? Kamu baru beli lagi ya? bukan karena uang, tapi karena apa? Ada yang tahu karena apa? Kenapa Yudas menjual Yesus? Hmm? Kenapa Yudas menjual Yesus? Hmm? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Taunya karena uang. Taunya karena uang. Mm-mm. Lihat nih. Kasih lihat ya. Kita Google aja langsung. What is Iskariot? Nih, ya. Etimologinya kita lihat. Ctrl C. Manusia keriot. Terjemahan yang paling banyak diterima berasal dari bahasa Ibrani Iskariot. Is berarti manusia. Contoh misalnya, saya orang Indonesia, ya, Is orang. Keriot itu nama kota. Saya orang Jakarta. Saya orang Jawa. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iskariot, saya orang Kariot. Saya orang Kariot, orang. Is itu orang. Sampai sini ngerti nggak bahasanya? Iya, ngerti. Nah, ini akan menjadikan Yudas satu-satunya orang non-Galilea di antara 12 rasul. Jadi dia bukan orang Galilea. Dia orang Kariot namanya. Ya, manusia belati, sebuah teori yang menghubungkan nama tersebut dengan kata Latin Sicarius, pisau. Adalah kelompok Yahudi radikal yang dikenal karena upaya pembunuhan terhadap penjajah Romawi. Mereka ini adalah bukan bukannya pembunuh, tapi mereka adalah
pejuang yang mau menendang orang Romawi keluar dari Yerusalem. Ya. Lalu dikatakan lagi pembohong atau orang palsu, sebuah teori linguistik kecil yang menghubungkannya dengan akar kata Aramaik artinya iskar, yang diterjemahkan menjadi kebohongan atau pengkhianat. Ya, ini macam-macam. Tapi yang pasti dia adalah kelompok pejuang. Karena dia kelompok pejuang, lalu dia melihat ada manusia model kayak Yesus, dan mereka semua tahu, orang Yahudi semua tahu mereka sedang menunggu, apa namanya? Menunggu siapa? Mesias. Menunggu Mesias. Sehingga waktu Yudas ngikut-ngikut Yesus, tujuannya mau tahu dia benar-benar Mesias atau bukan. Mau menguji ya. Nguji. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Orang ahli Taurat dan orang Farisi sama visinya. Mereka melihat Yesus, ini Mesias bukan sih? Tanda-tanda yang dia buat tuh Mesias. Cuma Mesias yang bisa begini. Tapi kok mainnya sama orang miskin, orang kusta, orang apa namanya itu, Berdosa. orang berdosa, tax kolektor, ya. Kok mainnya sama beginian? Sama seperti Yudas, ya. Yudas di bayangan dia gini. Ini manusia orang buntung bisa jalan, mata bisa lihat, lalu orang mati dia bisa bangkitin. Ini kalau perang sama Romawi, dijamin menang nggak? Iya pasti. Dijamin menang. Lalu testingnya gimana? Cara testingnya? Keluar setan. Lu tes aja dia manusia bukan. Kita tes. Setan juga. Jangan pikir setan tahu loh. Yesus Tuhan. Ya. Setan tahu bahwa Yesus adalah dari Roh Kudus. Tapi dia lihat bahwa dia manusia. Ya. Tapi dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena apa? Karena Yesus tidak ada dosanya. Setan takut dengan manusia yang tidak ada dosanya. Dia takut. Ya. Jadi dites. Setan keluar tuh. Tes aja. Jual. Jual. Jualnya murah, 30 keping perak kok. Murah. Duitnya itu bukan dia, ya memang dia gila duit, tapi bukan berarti dia gara-gara uang menjual Yesus, tapi gara-gara dia mau ngetes Yesus. Waktu dia jual, dia mau lihat kalau ditangkap, dia bisa hilang nggak? Dia bisa terbang nggak? Itu yang nangkep dikepret mati semua nggak? Ternyata diam aja Yesus. Digiring sampai ke kayu salib. Waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus ini, betul nggak? Ada nggak kalimat Yudas menyesal? Ada. Di mana? Kita lihat, ya. Yesus ditangkap. Matius nih, coba lihat. Ayat berapa? Yesus ditangkap. Pemerintahan Yesus membunuh Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Ya. Ya. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada imam. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Ya. Ini sama-sama nih. Sama-sama ngetes nih dua-duanya. Dia bilang, aku mau menjual. Enggak. Kamu mau kasih saya apa? Supaya aku bisa menyerahkan dia kepada kamu. Mereka bayar 30 uang. Lalu mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Iya ya. Bener ya yang kamu bilang. Jadi kalau emang dia karena uang, kenapa murah banget ya? Kat- Ya, Begitu maksudnya. Kalau ya, emang dia butuh uang, mahal dong ngejualnya. iya. Pasti si Farisi juga Ini, pasti mau ngebeli karena emang ini, dia ini bayarnya cuma nafsu mau 30 perak. ngebunuh Nih, gue kasih lo Yesus. 30 yang perak. Mau nggak? Ya udah, gue serahin lu. Karena dia mau ngetes. Nah, Iya, waktu Yesus ditangkap, Yesus serahkan pada kematian dan kematian Yudas. Nah, di sini. Dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuh hukuman mati, menyesalah ia. Tuh, iya. lihat nih Belum kata-katanya. sampai disiksa ya, udah baru dijatuhi aja dia sudah
Lalu Menyesal. lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu pada imam dan para tua-tua. Dibalikin duitnya. Kalau dia memang gila duit, dia simpan dong uangnya kan. Iya, betul. Dibalikin. Terus ngomong apa? Ini nih kalimatnya kalau kita baca baik-baik. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah Darah orang yang tak orang, bersalah. orang yang tak bersalah. Ya. Jadi dia menyesal. Dia pikir Yesus Mesias, ternyata bukan. Gue salah kasih orang. Tapi adakah kekecewaan di dalam hati Yudas ketika melihat Yesus seperti itu ya? Yesus Iya, diam aja nggak melawan apa? iya. Dia kecewa. Kecewanya, aduh, ternyata dia bukan Mesias. Kan gitu. Dia kecewa karena apa? Dia nyerahin orang yang nggak salah. Yesus mah nggak ada salahnya. Kenapa gue serahin? Gue cuma mau ngetes dia Tuhan bukan, dia Mesias bukan gitu loh. Ternyata bukan. Nyesel dia. Dia nyesel bukan karena Yesus bukan apa nyesel kan? Dia nyeselnya karena dia tahu Yesus bukan Mesias nomor satu. Kedua, dia nyesel nyerahin orang yang tak bersalah. Dan ingat, Yudas satu-satunya murid Yesus yang tidak pernah memakai kalimat Lord, Tuhan, atau Tuan. Nggak percaya? Kita Google aja yang gampang. Nih, lihat. Jadi Yudas kecewa, Yesus Nih, bukan Mesias seperti yang gambaran dia, dan Yudas menyesal menyerahkan ya. Yesus orang yang tidak bersalah. Nih. Jadi tidak dimaksudkan di otak-atik sama sekali dengan uangnya ya. Aku taunya ya karena uang dia dijual untuk Ya, tapi mendapatkan setelah uang taunya. setelah menjual kok dia nyesel loh. Nyesel karena setelah dijual, dia mau ngetes nih. Yang namanya Mesias, kalau ditangkap, kepret orang mati, terbang, hilang, kayak gitu. Iya maksudnya ngelawan Superman. lah, jangan diem aja. Ngelawan gitu. Karena dia mau bikin Yesus itu menjadi kepala pemberontak Iya, untuk mengusir melawan untuk mengusir musuh-musuhnya orang Romawi keluar Romawi dari Yerusalem. Israel. Dari Yerusalem, Iya, ya, dari Israel. Itu yang mereka mau lihat. Contoh, misalnya saya hidup di zaman 45 nih. Kita lihat nih, ada Soekarno nih. Ini dia nih presiden kita nih. Kita tes bawa ke Belanda. Ditembak mati sama Belanda. Ya, salah kasih orang. Orang baik kita kasih ke Belanda. Itu betul nggak? Kira-kira gitu. iya. Nyesel dia. Ya. Lihat nih. Apakah pernah ya, apakah pernah Yudas memanggil Sorry, Yesus sebelum Tuhan? sebelum sampai situ. Tapi kalau dia menyesal, kenapa dia bunuh diri, Henry? Kenapa dia bunuh diri? Penyesalannya. Mm-mm. Kenapa? Orang kadang-kadang ya penyesalan itu dia menyesal karena dia menyerahkan orang yang Itu apa? Menyesali, menyalahkan diri sendiri ya, ya, maksudnya ya. ya. Kedua, rasa bersalah ini gini loh. Maka saya bilang, setan itu kalau main sama setan, setan itu nggak mandang lu baik atau enggak. Jangan pernah berpikir kalau setan itu punya sifat, lu kalau udah begini, dia sikat sama dia. Jangan sampai Sekalian. jangan sampai dia balik lagi, ngerti nggak? Setan itu kita nih nanti satu saat nanti kita dipaksa untuk menyangkal iman. Waktu bilang karena kita takut mati, ya sudah. Pas kita menyangkal, ditembak mati langsung cepet-cepet. Dan dibebasin. Prajurit semua tahu begitu. Seorang prajurit diajarin, kalau lu ditanya rahasia negara, lu harus bertahan sampai mati. Kenapa? Kalau lu kasih tahu rahasianya, negaranya hancur, lu pun ditembak mati. Mendingan pilih mati.
Demikian pula kita, jangan takut. Di sini saya ngajarin kalian tuh jangan takut. Kita semua jangan takut mati. Kalau kita nggak takut mati, diapain pun jangan terus. Seperti Yesus malah pernah aja takut. Hidup Yesus dari nol sampai dia di kayu salib nggak ada takutnya, nggak ada, nggak ada. Dia nggak takut mati punya nggak. Kenapa? Karena Nah, dia terus punya. waktu anu peluhnya darah Mari kita itu lihat. karena dia tahu kalau pisah sama Bapa di surga ya. Ya itu kan kebanyakan gereja ngasih tahu kan, betul nggak? Mari Iya, kita lihat. padahal dia kan adalah satu sama Bapa. Nah, Iya, tapi kok sampai keluar peluh itu? mari kita lihat ceritanya. Nih, ya. Mana nih? Ya nih, di Taman Getsemani bukan? Ceritanya betul ya. Dan dia membawa Petrus, kedua anak Zebedius, mulailah dia merasa sedih dan gentar. Dia bukan takut, dia gentar. Kalimatnya nih sebenarnya bukan gentar, dia tidak pernah menggentar. Lalu katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali ke muridnya, tidur segala macam. Nah, ini kedua kali ini berdoa. Ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Ya. Mari kita lihat di buku Markus 14:32. Nih, ya. Dikatakan ia sangat takut dan gentar. Lihat nggak nih kalimatnya? Shirley. Iya. Yesus takut dan gentar. Mari kita lihat bahasa Inggris. Ya. Markus 14:32. Mana sih? 33. And he take with him Peter and James and John and began to be sore amazed and to be very heavy. Mana ada kalimat takut? Nih, ya, saya copy nih, misalnya. To be sore, amazed, to be very heavy. Apa artinya? Sangat terkejut dan merasa sangat berat. Gak ada kalimat takut. Tapi, Mark, ini nih yang namanya lembaga Alkitab Indonesia mengatakan Yesus sangat takut. Nakut-nakutin jemaatnya, Hendrik. Bukan nakut-nakutin jemaat. Menyesatkan. Enggak. Mau nggak sih percaya sama Tuhan yang takut? Enggak. Enggak mau. Itu manusia kalau Ini takut. tulisan nggak main-main. Yesus takut. Kalau dia takut ngapain dia ngajarin kita jangan takut? Berapa banyak dia ngomong jangan takut? 365. Nah, itu buatan gereja 365. 365. Itu buatan gereja 365. Nggak ada buktinya. Ya, Yesus 100 ngajarin jangan berapa gitu. takut. Dia sendiri takut. Bubar kita nge-zoom. Capek-capekin saya beneran. Ngomong 4 jam. Bangun mesti pagi. Sampai berbusa-busa minum kopi sampai 3 gelas. Nyapain gua aja. Yesusnya takut juga. Ini nggak main-main kalimat lembaga Alkitab Indonesia harus ganti. Yesus itu berat hati. Bukan takut, berat hati. Berat hati apa? Dia tahu dia tuh Allah. Dia tahu ini Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu. Kenapa? Saya kan Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan. Biar engkau kehendakmu yang jadi. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak mengenal kematian. Dijadikan dosa, dijadikan mati.
Itu, ya. Bukan apa yang aku hendaki, ngapain begini? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kan Yesus bilang, tidak sanggupkah aku mengirim malaikat begitu banyak? Ada tulisannya gitu? Ada. Ada, dia sanggup ngirim malaikat. Tapi dia nggak mau. Karena dia merasa bukan Allah. Dia tidak mau menyantarakan dirinya dengan Allah. Selama ini kita taunya dia takut mati loh. Ini ngapain? Aku taunya dia takut mati. Ngapain? Yang gampangnya kita pikir, kalau Tuhan takut mati, ngapain kita diajarin jangan takut? Yang namanya Tuhannya aja takut mati, masa kita pengikutnya yang nggak takut mati? Betul nggak, Makanya Cak? dari pengajaran gitu aku ya mikirnya gini. Lah Yesus saya takut mati apalagi aku. Aku Bagi mikir kita, gitu. ini tulisan salah aja nih, bikin manusia kayak kita jadi pikirannya jadi kacau. Betul nggak? Iya, aku juga sama kayak Shirley. Lah, Iya bener. pengajarannya begitu, takut mati Yesus. Yesus takut mati. Buset dah. Iya, saking takutnya sampai keringatnya Keringatnya bercucuran. berpeluh. Iya, Iya, aku ya Dia sama bercucuran mikir. besar-besar, ya, enggak? ya, kan nih. Terus keringatnya kok bisa berpeluh gitu kenapa ya? Makanya kita lihat ada di mana nih. Berarti ada di mana nih? Ada di Lukas 22. Kita lihat Lukas 22. Gile ya Ciamik ya penyingkapan ini ya. Aku wow. Ya, Loh, ke bahasa Inggris. Indonesia. Nggak ada kalimat Yesus takut yang bikin lembaga kitab Indonesia. Ya, Lukas tuh kok 4 Markus. Ya. Itu tertulisnya takut dan gentar. Emang takut dan gentar beda ya? Loh, Sampai kalau double-double orang begitu? takut dan gentar, takut namanya takut. Dan takut bener, Iya, takutnya sampai gemeteran. bener-bener takut banget gitu Takut kan? banget. Ada Sampai nggak kalimat double-double. takut dan gentar? Ada di mana di buku apa? Ada lagi tulisannya di mana? Nih sebelum kemari kita masuk kemari dulu. Buku Yakobus, inget? Yakobus bilang apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu bagus. Oh iya, Tapi setan setan juga. pun percaya akan itu dan mereka gentar, gemetar, takut. Gemetar. Itu Takutnya sampai gemetar. gemeteran. Hmm, Berarti Yesus takut mati sampai gemeter-gemeter. Ini gila apa? Masa Yesus takut kayak begitu? Ngapain kita percaya dia? Betul? iya. Di Taman Getsemani. Ya dikatakan, ia sangat ketakutan. Dan makin dulu, aduh, peluhnya menjadi seperti titik darah bertetesan ke tanah. Saking ketakutan, bukan ketakutan. Bukan. Coba kita pakai bahasa yang lain. Yang mudah dibaca deh. Yesus sungguh menderita. Ini yang benar. Kemudian seorang malaikat dari sana untuk menguatkannya. Yesus sangat-sangat menderita. Menderita apa? Dia ini menderita, apa bilangnya? Melawan dirinya sendiri. Saya nggak bisa mati. Menyangkal dirinya. Ia menyangkal diri sendiri bahwa saya nggak bisa mati sebenarnya. Kan saya udah bilang, Yesus bukan manusia. Dia tuh Allah dalam rupa manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mesti melawan, menyangkal dirinya. Saya bukan Allah. Supaya saya bisa melewati ini semua. Emang gampang. Iya, Masa coba berat. yang gampang. Tekanan itu ya. Coba yang gampang deh. Shirley nih, ibu. Erni seorang ibu. Bilang sama anaknya, saya bukan ibu kamu. Bisa ngomong? Oh iya. Susah. Nggak bisa lah. Susah. Saya bukan mama kamu. Ih, Gimana sadis ngomongnya? banget. Ngomongnya gimana? Susah nggak? Ya iyalah.
Orang kita yang mengandung, kita melahirkan dengan susah payah. Digedein dengan air Iya, mata, dengan capek segala macam, bilang saya bukan mama kamu. Jadi berarti ini menyangkal diri sebagai guru. ibu, betul? Ya, ya penjelasan ini baru seumur hidup sekali ini aku tahu. Dengar. Ini loh. Dia menderita sekali nih. Menderita. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam doa. Keringat menetes dari wajahnya seperti darah yang menetes ke tanah. Bukan darah keluar. Saking Seperti keringetannya tuh darah, netes airnya tuh tes, tes, tes. Bukan darah, bukan. Tapi gereja ngajarin darah yang keluar. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Jung? Ini kalimatnya nih ya. Lukas 22. Tuh. gereja juga ngajarin bukan darah, Emang keringat. bukan? Keringat Tetesannya seperti darah. besar-besar seperti darah, iya. Jadi kalau orang netes-netes tuh kan darah kan netes-netes. Nah keringatnya Ngocor netes-netes terus, seperti darah tulisannya. iya. 44. And being in an agony. Bukan takut, agony. He pray more earnestly. And his sweat was as it were great drops of blood. As, seperti. Ya, agony. What is agony? Agony. Gampang-gampang aja nih. Rasa sakit. Ya, penderitaan. Kesakitan. Perjuangan yang bersusah payah. Sekarat. Nggak ada rasa takut. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat. Takut. Bayangin. Sedangkan lu bahasa Indonesia yang mudah dibaca aja lebih bagus. Bagaimana dengan Alkitab gratis? Coba kita lihat. Lalu malaikat menampakkan diri di hadapan Yesus untuk menguatkan dia dalam penderitaan yang mengerikan. Ya. Bahasa Indonesia masa kini. Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin. Ini dia. Menderita secara batin. Sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Padahal bukan darah. Hanya keringat seperti tetesan darah. Tapi kalau di film-film, darah beneran keluar. Betul nggak? Iya, iya. Yesus nggak ada takutnya. Dia nggak ada takutnya. Setan yang takut sama dia. Bukan dia takut sama setan. Setan takut sama dia. Dia sedang berjuang melawan. Ini loh. Dia udah nggak takut. Ya. Pencobaan-pencobaan yang dia lalui itu semua pencobaan-pencobaan biasa. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu lalui itu pencobaan biasa. Yesus pencobaannya harus menyangkal bahwa dia bukan Allah. Kenapa? Pada saat Yesus mengatakan, saya Allah, selesai. 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 Dia melanggar peraturannya dia sendiri. Tidak ada Allah lain selain saya. Selesai. Entah apa jadinya dunia ini nggak tahu. Tapi dia sangkal dirinya. Allah yang dalam rupa manusia. Gimana sih yang namanya Allah dalam rupa manusia bisa mati emang? Bisa mati? Enggak. Nggak bisa. Nih, kalau kita lihat film-film bagaimana dia disiksa, sadis nggak? Iya, sadis banget. Manusia bener nih, manusia bener, manusia 100%. Belum sampai di kayu salib udah mati. Udah mati. Udah babak belur gitu, suruh bawa kayu berat begitu. Mm-mm. Udah mati kapan-kapan. Pertanyaannya, penjahat yang ada di samping kiri kanan dia, dipukulin nggak? Enggak. Nggak ada catatan, bukan nggak dipukulin. Nggak ada catatan. Kemungkinan besar tidak. Hanya Yesus yang digituin. Gitu. Karena dia bisa bertahan gitu bukan berarti dia nggak ada tuh tulisan tuh ya waktu Yesus diludahin, ditampar, ya. Nggak ada tulisan tuh Yesus seperti film-film. Apa, aduh. Kemungkinan besar waktu dia pukul dia
Dia sakit, tapi saya Tuhan. Makanya waktu dipecut, pecutannya kan pakai itu tuh yang cangkol, ceklok, dagingnya keluar, ceklok, dagingnya keluar. Kita melihat Yesus tuh di film-film didramatisir sepertinya babak belur. Aduh, kesian liatnya. Kalau saya lihatnya lain. Pikiran saya lain. Tuhan saya Superman, men. Nggak ada rasa buat dia. Terbukti nggak nih? Ada buktinya nih. Siapa buktinya? Stefanus bukan? Iya, Stefanus waktu matinya gimana? dia kan dirajam, dipukulin Hah? batu, Ditipukin tapi batu, dia betul? melihat langit terbuka ya. Ah, 9. Sorry. Tidak dikatakan dia kesakitan. Nggak ada tulisan Dia melihat ke langit, lihat malaikat kan? Bukan, lihat Yesus di samping Lihat Bapa. Tuhan Oh, Yesus. Yesus. Lihat Iya, Oh, ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tuh. Ya, lihat tuh. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di hadapan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Ya Tuhan, terimalah rohku. Sampai berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dia terima roh Cung, kudus. bahasa Inggris coba, Cung. Mana ini? Cung, Sama orang setuju. bahasa Inggris yang terima, ya Tuhan Yesus terimalah rohku coba. Spirit. Spirit. Hebat Budi hari ini. Kebanyakan makan garam Inggris ya. Rujak bebek, Ceh. Ya. Calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Nyawa. Ini nyawa nih. My spirit itu nyawa. Percaya nggak? Percaya nggak nih dulu? Kalau my spirit ini nyawa. Bahasa Indonesia apa? Nyawa. Bahasa Indonesia bilangnya roh. roh, roh. Ya, Roh. bilangnya roh. Receive my spirit. Mari kita lihat. Kalau nggak percaya. Di mana ya? Di sini deh. Yang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Aku Ya dapat itu. menyerahkan dan Bahasa Inggrisnya apa? Bali. Bahasa Inggrisnya apa? Spirit. 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 Kita lihat. Lukas misalnya. Yang terakhir. Father, into thy hands I commend My spirit. my spirit. Kenapa lembaga Indonesia mengatakan ini my spirit bilang kuserahkan nyawaku, sedangkan Kisah Para Rasul terimalah rohku. Kenapa? Dan huruf kecil. Ya terserah. Bingung Sekarang mereka. pertanyaannya, kalau Yesus bilang, ya Bapak, terimalah rohku. Make sense nggak? Enggak. Tapi kenapa berpuluhan tahun begitu? Mereka nggak dibantai, Hendrik. Yang tadi peluh apa keringat sangat takut. Kenapa nggak dirubah? Karena udah cetakannya begitu, Ceh. Buatan manusia, buatan doktrin. Iya, tapi kan nggak bisa menyesatkan gitu. Loh, bukan menyesatkan. Kita yang sesat. Jangan dibalik. Kita yang benar ini dibilang sesat. Kita sedang menelanjangi doktrin. Ya, Kita sedang menelanjangi ya. apa yang sudah dipelajari beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Ceh, ada 2 miliar orang Kristen, Ceh. Yang model kayak kita, cuma 12 orang. Yang gila yang mana? Yang 12. 12 sama Yesus. 12 dibilang gila. Sama seperti Yesus dibilang gila, dibilang sesat.
Kan gitu. Ini dia pelajaran begini yang membuka pikiran kita. Ya. Maksud lu gitu kan, Bud? Spirit itu, betul nggak? Nih. Iya, iya, iya. Sedangkan Lukas mengatakan, Father, into your hands, I commend my spirit. This is exactly what Stephen say. Receive my spirit. Nyawaku. Yesus punya roh. Yesus mati rohnya kemana? Kau tahu? Enggak. Yesus mati rohnya kemana? Yesus mati rohnya Ya kemana? dianya roh, Lah, sekarang Yesus kalau bilang Bapa. terimalah rohku, dia punya roh. Yesus mati, rohnya kemana? Bapa. Rohnya memberitakan Injil katanya. Orang Di Kristen, hutan-hutan. orang Kristen bikin pelajaran, bikin bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Ini coba kita pakai akal sehat ya. Kalau Yesus punya roh, rohnya pergi, katanya memberitakan Injil menurut buku Petrus, yang kita usah pelajari itu kacau balau ajarannya. Lalu yang bangkit itu rohnya atau badan yang bangkit? Tubuh kemuliaannya. Yang bangkit tubuh jasmaninya nih kayak gini atau rohnya yang bangkit? Tubuhnya. Tubuhnya, betul? Terbukti nggak itu tubuh? Hmm. Terbukti nggak itu tubuh? Ya. Ya. Buktinya apa? Karena Thomas bisa melihat lubang di jari, di telapak tangannya. Semua murid pegang-pegang. Disuruh pegang-pegang saya. Pegang aja, pegang. Oh Hmm. iya nih Tuhan. Oke? Berarti kalau badan yang bangkit, rohnya kemana? Mau tau orang Kristen bilangnya apa? Tinggal di dalam tubuhnya. Mau tau ntar orang Kristen bilangnya apa? Rohnya kembali. Oh, jadi bolak-balik. Percaya dulu. Saya mau orang percaya dulu. Nanya boleh dong. Oke, rohnya kembali ke Yesus. Oke, itu prosesnya nanti kita gitu. Nanti kita rohnya pergi balik lagi. Ya udah, kita percaya dulu deh. Lalu saya tanya, Tuhan kita bentuknya ada berapa? Yang namanya Allah ada berapa bentuk? 3. Apa aja? Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Kok Allah Bapa dan Roh Kudus? Oh, dua-dua. Loh, Bapa, Yesus sebagai Putra dan manusia dan Bapa Roh. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Roh Kudus. Kudus. Ada berapa bentuknya? 3. 3, tapi mereka sama Allah sendiri, betul? Yang bisa berubah menjadi Allah, Bapa, bisa jadi anak, dia mengeluarkan dirinya, mengeluarkan diri satu lagi namanya Roh Kudus. Pertanyaannya, waktu Yesus punya roh balik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada satu lagi roh Yesus dalamnya. Ada berapa jadi totalnya? 4. 4. Bingung nggak? Lalu ngajarinnya Tritunggal. Bingung nggak tuh? Di Sangat. sini, ya, Ibu Yarni, Sherry, bingung nggak? Iya, keder. Yesus punya roh, keluar, masuk lagi. Kalau Yesus punya roh keluar, masuk lagi. Yesus dan roh satu lagi siapa ini? Roh siapa ini? Kacau nggak tuh? Nanti ada yang berani ngomong, itu Roh Kudus. Oh, jadi pertanyaan lagi, kalau berani ngomong Roh Kudus, saya tanya, kita manusia dalamnya isinya apa? Roh manusia atau Roh Kudus? Roh manusia, oke Roh manusia. Lalu Roh Kudus hinggap di dalam kita ngapain? Temenan sama roh kita. Lalu kalau memang itu Roh Kudus, ada berapa banyak rohnya Roh Kudus? Kan Yesus cuma satu. Roh Kudusnya banyak dong berarti. Bisa hinggap kemana-mana. Yang masuk akal. Makanya
yang namanya doktrin kekristenan, bikin doktrin, begitu ditanya bingung sendiri, jawabnya bingung sendiri. Yang gampang-gampang aja. Yesus mati, ditanya, kok Tuhan bisa mati? Oh, dia bangkit lagi nanti. Terserah lo mau bangkit lagi apa enggak. Bingung sendiri. Karena tidak mengerti. Ya, lihat nggak tahu, dengar nggak ngerti, tertulis nggak? Tertulis. Berapa? Matius ya. Mana sih? Markus berarti. Matius benar. Matius berapa ini? Berapa sih? Saya lupa jadinya. Lupa saya. 13 kayaknya benar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius 13 nih. 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Kenapa? Karena sekalipun melihat, mereka nggak lihat. Sekalipun dengar, mereka tidak dengar dan tidak ngerti. Maka kenapa membuat ya saya yang berbunyi, kamu kan dengar, tapi nggak ngerti. Kamu lihat, baca, lihat, tapi nggak nangkep. Tuh, nih. Berapa banyak orang Kristen yang nggak nanggap? Berapa banyak orang Kristen yang nggak ngerti? Kita orang Kristen dulu nggak ngerti apa-apa. Puji Tuhan, Bani. Puji Ya, Tuhan, Tuhan membuka pikiran kita. Puji Tuhan, kita belajar sama-sama membuka semua ini. ya, betul, puji Tuhan. Dulu Oon, Ya kan? Coba, nggak pernah belajar. Dulu Oon, sekarang tambah Oon. Karena tambah dibohongin, tambah Oon. Kan gitu. Dulu persembahannya berapa? 1.000. Belum kerja, udah kerja, jadi ceban. Naik jadi direktur, jadi 1 juta. Punya perusahaan gede, jadi 100 juta. Yang kaya gerejanya nggak? Kaya gerejanya. Kata Pak ya, Budi, yang paling kaya gerejanya. Kalau gerejanya kaya, yang terkaya siapa? Pemilik gerejanya kan gitu. Yang bego siapa? Kita yang ngasih duit. Kasihan. Jelas nggak nih ceritanya begini? Yesus nggak ada takutnya sama sekali, nggak ada takutnya dia. Yesus ngajarin jangan takut, masa dia takut? Ya bener aja. Ya. Jadi kita belajar hari ini mengenai perkawinan beda agama. Kalau orang berbeda agama kawin atau menikah, memang dianjurkan seagama. Tapi kalau sampai dia mencintai orang yang berbeda agama dan orang yang berbeda agama itu mau hidup dengan dia, apa salahnya? Sama-sama takut sama Tuhan. Bedanya kamu sembayangnya model begini, saya sembayangnya model begini. Sama. Tujuannya kamu sembayang supaya kamu hidup benar. Saya sembayang supaya hidup saya benar. Kalau dua-duanya hidup benar, dua-duanya benar, nanti tinggal nunggu siapa yang dihakimin, gitu aja. Kalau kita benar, sebagai istri yang benar, yang sudah mengerti kebenaran ini, kita tuntun suaminya. Orang mau ngomong apa? Pak, jangan dengar masjid. Atau, Mah, jangan dengar gereja. Keluarga kita, keluarga kita. Ya, kamu sebagai istri melayani saya sebagai suami bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga saya.
Terserah orang mau ngomong apa. Kita menikah bukan karena agama. Kita menikah karena kamu mengasihi saya dan saya mengasihi kamu. Dan kita mau hidup bersama-sama, menjalani kehidupan ini bersama-sama. Tanpa campur tangan gereja, tanpa campur tangan masjid. Kalau saya ketemu sama yang namanya Jamal Mirdad dan siapa? Lydia Kandau, saya pasti kasih tahu, balik. Kalian menikah karena kalian saling mencintai, bukan karena agama kalian. Saya akan pasti ngomong gitu. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Mereka akan menyesal, mereka akan menangis di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan saya, di hadapan Tuhan mereka akan menangis. Kenapa? Karena mereka sudah mengkhianati cinta pertama mereka. Gara-gara siapa? Gara-gara gereja, gara-gara masjid, gara-gara agama. Ya, mudah-mudahan rekaman ini didengar sama Lydia Kandau sama Jamal Mirdad supaya mereka kembali. Kembali bukan kembali ke jalan yang tidak benar, kembali kepada keluarga yang sudah dibangun begitu lama. Yang sudah menjalani gonjang-ganjing begitu lama, mereka bertahan begitu lama. Tapi runtuh gara-gara nggak kuat. Mereka harusnya saling menopang, tapi penopangnya sendiri yang menghancurkan. Ya, jelas ya? Jelas ya semua? Iya, jelas, jelas. Jelas. Nah, terus hanya Yudas yang satu-satunya tidak pernah mengakui, Ya, memanggil ya, Tuhan. ya, dia ditulis kok. Mana tuh tadi? Did Judas ever call Jesus Lord? Pernah nggak Yudas memanggil Yesus Lord atau Tuan? No, Judas never called Jesus Lord in the biblical gospel. Nggak pernah. Lihat ya. Nggak pernah. Tidak. Yudas tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Tuan dalam Injil Alkitab. Ketika murid-murid lain bertanya kepada Yesus selama perjamuan terakhir, ya, apakah mereka lah yang akan mengkhianatinya? Mereka memanggilnya sebagai Tuhan, Kurios. Ya, ini Kurios bukan Kyrios, Kurios. Ketika Yudas mengajukan pertanyaan yang sama, ia malah memanggilnya Rabi. Bukan Lord, Rabbi. Ia juga menggunakan kalimat Rabi ketika mengkhianati Yesus dengan ciuman di Taman Getsemani. Karena dia melihat Yesus sebagai Mesias, benar atau enggak. Jadi dia panggil guru, orang biasa. Yang lain udah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yudas, entar dulu. Mesti dibuktikan dulu kalau dia benar bos gue, yaitu Mesias. Ternyata bukan. Buat dia bukan, karena dia nggak ngerti. Dia nggak tahu. Jelas? Bu Yani? Ya, ya, makasih. Kan enak kalau belajar kayak begini. Iya, keren. Ya kan? Nggak perlu pakai Baru bahasa. tahu loh Hah? kalau Iya, iya, Yudas thank you, seperti En. itu. Sudah jelas. Ya. Ya, baru tahu. Mm-mm. Ya. Nggak usah pakai bahasa yang susah-susah. Bahasa sekolah. Ini banyak nggak bahasa di gereja tuh kalau khotbah pakai bahasa yang bingung-bingung? Sering nggak dengarnya? Gampang-gampang aja bahasa Ada, pasar. Hah? ya pernah ada, tapi di tempatku udah nggak tugas di gereja aku lagi. Pastor ngomongnya pakai Bahasa ilmu-ilmu tinggi. Banyak iya, umat tuh yang ngomong begitu. ilmu tinggi. Katanya pada ngerti Mm-mm. nggak? Enggak lah justru. Enggak. Buang waktu nggak Justru dia? pada ngomong. Dia buang waktu nggak dia tuh? Iya. Dia cuma mau dilihat pinter. Dia pakai bahasa yang sekolah itu cuma mau dibilang dia pinter. Tapi dia nggak ngerti. Kemudian saya Loh, ketawa cara ketawa. ngomongnya juga beda loh.
Cara ngomongnya kita ngomong-ngomong biasa sama dia naik panggung sudah beda. Ya. Shalom saudara-saudara sekalian, gitu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Pada kesempatan siang Dalam hari ini, Yesus Kristus. pada kesempatan siang hari ini, saya mengucap syukur kepada Bapa di surga pada Yesus Kristus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa manggung di tempat ini. Mari lihat kiri dan kanan, katakan shalom. Wih, asik banget katakan shalom. Dan semua jemaatnya shalom, shalom. Bego lu beneran. Apakah salah kalau kita bilang pret? Apakah Dibego-begoin salah kalau aja. kita bilang pret? Iya. Katakan amin. Amin. Katakan kiri kanan. Kamu diberkati. Oh, kamu diberkati. Kamu diberkati. Sering nggak begitu? Always lah. Yang ngomong pendetanya. Lu lihat nih, lu nggak percaya nih. Taruhan sama pendeta lawan pendeta. Lu bisa ngomong suruh jemaat ngapain? Gua suruh bilang, berkati kamu, diberkati kamu kiri kanan. Lu lihat nih, bilang, awas kamu jadi penjahat. Lihat, ayo, lihat kiri kanan. Katakan, awas kamu jadi penjahat. Awas ya, jadi penjahat. Nomor satu yang ditunjuk siapa? Suami istri. Bini nunjuk lakinya, awas lo jadi penjahat. Bini juga, awas lo jadi penjahat. Gitu. Bukan orang lain, ditunjukkan keluarga dulu. Ya, suami istri, pacar, segala macam. Baru orang lain, yuk, awas jadi penjahat. Awas jadi penjahat ya. Awas. Iya, iya, udah di dua. Ayo sekarang salaman semua. Wih, salaman semua. Kan gila. Ngapain? Ngapain? Apa gunanya? Coba saya sekarang. Ayo semua ambil kopi. Bubar. Ambil kopi, bikin kopi. Ayo kita minum bareng-bareng. Kanpai. Blub, 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 blub. PA, kata Ibu Erni. Ini mau ngajarin apa sih? Ngajarin minum kopi apa gimana? Kan gitu. Yang kayak gitu-gituan paling demen tuh kalau di gereja. Kayak gitu-gituan demen. Mari kita angkat amplop kita sama-sama. Kita naikkan ke dalam tangan Tuhan. Amplop. Ayo semua yang punya amplop. Naikin ke atas. Pernah? Sekarang tibalah waktunya Tibalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuh, kok Budi lebih jago yang kayak gini-gini ya. Ya. Wah, Budi kalau udah dengar amplop langsung nongol. Nih amplop. Senang Mari kita Budi. bawa dalam nama Tuhan amplop. Biarlah amplop ini diisi dengan berkat. Siapa memberi yang lebih, dia akan diberkati lebih. Ah, masa gitu, pendeta? Pas buka, waduh, kurang. Cemplungin lagi, tebel, kirim. Saya melihat di sini, ada saudara-saudara yang sudah diberkati di tokonya. Saya sudah melihat di sana. Ayo, jangan lupakan Tuhan yang memberikan berkat itu. Wih, maksa. Saya melihat orang yang sakit sudah disembuhkan. Jangan lupa dengan Tuhan. Sering? Loh, pendeta itu ya, untung nggak untung, selalu untung. Pasti untung, bukan Lihat selalu nggak? pasti untung. Nah, kalau ngelihat dia diundang ke pesta perkawinan, ya, yang lain-lain kan ngasih itu ya, ngasih Amplop angpau ya. Kalau dia nggak ngasih angpau, dikasih tapi angpau. dia yang dikasih Dikasih, angpau, ayo. dikasih angpau. Selalu cuan dan cuan Cuan. dan cuan. Kan cuan. Kasih angpau dapat makan gratis, duduk paling depan. Iya, Duduknya sama keluarga besar. Dan keluarga besarnya dikenalin pendeta-pendeta. Besok-besok, Pak, tetap saudaranya bilang gini, Pak, besok-besok anak saya datang, Pak ya. Pak, ini rumah saya ini, Pak. Ada setannya. Iya. Pak, itu toko saya datang dong, Pak, doain, Pak. Kan gitu, enak. Keluarganya ada berapa? 20 kaya semua. Deh. Ini namanya cuancia. Betul ya nggak? cuan cia. Itu lebih dari Tuhan Yesus loh. Serius, Yesus mana ada yang begitu? nggak ada. Nggak ada. Semua murid Yesus, rasul-rasul, tercatat. Nggak ada yang kaya, nggak ada. Semua matinya aneh-aneh. Semuanya dipukulin. Semuanya hidup bergantung Tuhan. Semua. Nggak ada satu tulisan pun. Yohanes dalam kehidupan terakhirnya di Pulau Patmos. Dia mendirikan istana yang begitu besar dengan penghilang. Nggak ada. Dia digoreng sebelum masuk sana.
Kalau pendeta zaman sekarang lagi susah hidupnya. Tuhan, saya sudah melayani Engkau dengan begitu dahsyat. Kenapa sekarang susah hidupnya? Yesus cuma bilang begini, karena lu males nggak mau kerja. Susah amat jawabnya. Bapak Ibu sekalian di sini, semakin belajar benar, musuh kalian nomor satu adalah gereja nanti. Saya udah kasih wanti-wanti ya. Musuh kalian adalah gereja. Musuh kalian adalah orang-orang berdasi di gereja. Orang-orang pinter yang sekolahnya sekolah teologi. Tanya kenapa kamu sekolah teologi? Tanya kenapa? Apa tujuan kamu sekolah teologi? Tanya. Ya, untuk belajar firman Tuhan. Yakin dengan untuk firman Tuhan? Tanya pertanyaan yang gampang. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Mati nggak dia? Mati kayu salib. Kok bisa mati? Belajar firman Tuhan. Ya, dia kan manusia 100%. Yakin 100%. Dia dikandung Maria lewat laki-laki atau lewat Roh Kudus? Kalau lewat Roh Kudus bisa dibilang manusia? Gampang-gampang aja. Ya. Yang gampang lagi deh nih, yang gampang nih. Yang udah sering kita dengar tapi udah kelewatan nih, kelewatan. Ini kemarin saya baru baca nih, kelewatan. Daud, dosanya apa? Ini terakhir nih ya, udah mau jam 10. Daud, dosanya apa Daud? Ayo. Dia Zina, merancang kematian buat si siapa tuh yang Uria, prajurit Uria, Urut, Uria. Nah, Uria, itu kan merancang kematian. Ada satu lagi apa sebelum itu? dia kan Berzina, berzina. berzina. Dengan? Batseba toh, Nah, Batseba, istri Uria. ya jangan kaget ya. Pasang seat belt nih, pasang seat belt. Kita baca. Dosanya Daud nih sebelum berzina sama Bathsheba apa? Ada lagi. Oh, yang itu nggak percaya sama Tuhan, menghitung Bukan, pasukan itu. bukan. Sesuatu yang Itu baru ini. itu mah Saul. Baca nih baik-baik. Dua Samuel 11. Daud dan Bathsheba betul? Jawab. Ini kan ceritanya dia kan? Iya, Saya baca biar nih yang kenceng. pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nih. Tuh dia itu iseng yang ngintip orang mandi. Enggak, lihat. Pada pergantian tahun, pada waktu apa? Raja-raja biasanya maju berperang. Daud ngapain? Dia di rumah sendirian. Nih. Betul? Iya, Dia harusnya menjadi seorang leader, memimpin pasukannya dia. oh, Pasukannya diserang ke sana. Gue mau istirahat, mau jalan-jalan. nggak mau tanggung jawab ya. Bukan Nggak itu bertanggung doang, jawab. merasa dirinya Tuhan. Jangan takut, Iya, pasti menang. Tuhan bilang lu harus mimpin, gimana pun yang terjadi. Biasanya ganti tahun raja-raja perang, dia kagak. Karena dia mau nyantai. Gara-gara nyantai, nongkrong dia di atas, ngeliatin orang mandi. iya, Ya, iya, lihat Batseba lagi mandi. iya, betul. Tuh, dosanya. Jadi kita nggak boleh nongkrong ya, Hendrik. Kita harus terus Kadang-kadang mengisi kita ini pikiran kita. bukan isi. Apa yang Tuhan perintahkan, jalankan. Jangan aneh-aneh. Iya, Ada itu udah waktu melanggar namanya, ya dia ya. iya.
Ini tertulis bener-bener orang lewatin. Iya betul. Baru tahu juga ini. Taunya yang besar-besar Sekali dosanya. peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya. Artinya lagi enak-enak dia, nggak ngapa-ngapain. Berdoa Iya kagak, apa kagak. nyantai-nyantai. Dia nggak berdoa, dia nggak ngapa-ngapain, lagi enak-enak. Pada saat kita tidak berdoa, pada saat kita tidak berjaga-jaga, ini dia waktu yang terbaik. Waktu Iblis terbaik dari masuk. waktu terbaik buat siapa? Iblis. Buat Iblis setan, iblis. Iya. Untuk ngapain? Menunggu. Menggoda. 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 Menunggu saat yang baik. Yes. Kalau dia ikut perang, terjadi nggak masalah Betsheba? Enggak dong. Enggak. Sudah bersalah, main gila sama Betsheba, keluar lagi Punya pencobaan Bunuh baru. anak, suaminya. Si Keluar lagi Uria. pencobaan baru apa? Bunuh suaminya. Uria. Uria. Harusnya ngaku sebagai leader, panggil. Gua sudah berbuat salah sama lu. Lu maunya apa? Gentle. Ini enggak. Bikin pencobaan baru. Sikat. Tambah dosanya. 10 perintah Allah dilakukan Daud dalam waktu berapa hari doang tuh. Dalam berapa, bukan hari, dalam berapa peristiwa. Nomor 1, dia merasa dirinya jadi Tuhan. Dia nyuruh orang, kamu jangan perang, jangan takut. Itu perintah di atas tuh, jadi Allah tuh, dia udah main-main jadi Tuhan tuh. Kedua, jangan berzina, jodoh sikat. Ya. Jangan membunuh, dia sikat juga. Jangan mengingini, dia sikat juga. Jangan bohong, dia bohong. Dia sikat juga. Gila itu. Baru tahu. Baru tahu kan? Iya. Iya, Ya, saya juga baru tahu kan. Kalau saya dulu mana tahu apa-apa, orang baru tahu juga sama. Saya ngasih tahu yang udah tahu gitu. Jadi kalau saya udah tahu, sekarang Ibu Yani tahu, Syari tahu, semua tahu, nggak ada yang lebih pintar, sama-sama tahu. tapi itu saya sudah pernah khotbah minggu lalu. Ya, sarap. Jelas? Jelas ya? Ya, udah waktu. Ya, oke. Jadi kita ini eh, kalau kita baca sesuatu nih, kita harus benar-benar baca dengan benar. Terutama kiriman-kiriman ya. Kan kita sering tuh dikirimin kayak traktat, tulisan-tulisan apa. Oh, kedengarannya bagus, kelihatannya bagus. Baca baik-baik. Lalu diobservasi baik-baik, direnungkan baik-baik. Bener nggak sih ini tulisan? Bang Bagus. Hendrik mau tanya pertanyaan terakhir ini. Ya boleh. Yang di 1 Petrus Yesus yang membebaskan tawanan itu maksudnya apa ya Kak Hendrik ya? Yang mana? Oh, 1 Petrus 3:18. Betul. Lupa aku, kayaknya dulu pernah dijelaskan ini. Mana tawanan? Nih. Di dalam roh dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara, bukan? Ini. Ya, betul itu. Ya. Nah, pertanyaannya, dia pergi kemana? Kalimat pergi. Memberitakan Injil ini maksudnya apa? Masa Ya, Yesus menginjili roh-roh itu ya maksudnya? pertanyaannya memberitakan Injil. Ada nggak kalimat Injil di bahasa aslinya? Oke. Mari kita lihat, ada nggak? 1 Petrus 3:18. 19. By which also he went. He went where? Pergi kemana? Nggak ada yang tahu. And preach. Mana tulisan gospelnya? Ada gospel? Preach. Preach kan khotbah. Khotbah bukan berarti menginjili kan? Ya. Preach itu bisa berarti proklamasi. Proklamasikan, katakan. Preach. Preach, brother, preach. Artinya serukan. Menyerukan apa? Kan gitu. Kalau memang benar-benar Injil, harusnya tulis dan preach the gospel, betul nggak? Ya. Harusnya gitu bukan?
Ya, Preach the gospel. Mau buktinya? Kita buktiin. Nih, Petrus 3 nih ya. Nih Petrus 3. Ada buktinya. Petrus 4. Langsung nih satu ayat doang maju ke depan. Coba baca. For this cause was the gospel preached. Ditulis nggak gospelnya? Ditulis nggak? gospelnya ditulis ini. Ditulis. Artinya benar-benar memberitakan Injil, bukan? To them that are dead. To them that are dead. Artinya memberitakan Injil yang udah mati. Tapi jangan salah. Was. Satu was. Past tense. Satu lagi are. Present tense. Artinya bahwa karena ini mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang sekarang udah mati. Artinya Injil ini diberitakan kapan? Pada waktu dia masih hidup. Was. Iya, Ini karena Injil itu kan cuman kita kesempatan menerima keselamatan kan pada saat orang itu hidup gitu loh. Makanya kok bisa ada pemberitaan Injil di nggak ada. dalam penjara itu gimana? Makanya dikatakan by which also he went and preached unto the spirits in prison. Spirit in prison siapa? Kita mesti tahu. Ya itu, siapa itu ya? Hah? Siapakah itu? Mau tahu siapa? Ayat selanjutnya tuh kayaknya menjelaskan itu, Kondrik. Yang tidak taat itu, with sometime our disobedient. Hah? Lihat nih. Spirit in prison siapa nih? Ini spirit ini siapa? The spirit ini siapa? Kita mesti tahu betul. Betul. Kita mau tahu siapa. Kita lihat. Ya. Belum telat ini. Udah telat tapi gak apa-apa. Ada terakhir. Matius 19, Matius 12. 2 menit. Ya, 2 menit boleh. Ya. Nih, roh jahat ya. Lihat. Ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Kita lihat. Matius 12. Seven other spirits. Lihat nggak nih? Udah nggak nih? Seven other spirits. Ya. Eh, gimana lagi ya? Em, Markus 5. Ya Markus 5. Eh, unclean spirit. Terus gimana lagi ya? Jadi kalimat spirit itu setan, beneran setan ditulis. Nih, tadi kan kita baca ya. Nih, roh-roh dalam penjara, spirit dalam penjara itu setan. Spirits. Bukannya manusia. Jadi Tuhan Yesus pada saat ini kan disebutkan Yesus mati sekali nih. Lalu dia bangkit. Dalam keadaannya sebagai manusia dia bangkit menurut roh. Dan dalam roh itu dia pergi. Artinya Yesus sudah bangkit belum? Sudah bangkit. Bangkit, pada saat dia bangkit, dia kan pergi ke surga tuh. Betul nggak? Betul. Dia pergi ke surga. Yang namanya pergi ke surga, dia yang ngelewatin yang namanya alam-alam roh segala macam dia lewatin nggak semua tuh? Ya, dia Penghulu-penghulu. bilang waktu itu kepada muridnya, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Hmm. Ya kan? Jadi Itu pada dia saat nggak kita bisa tes. menemui. Tapi ini bicara Ya, soal Yesus pergi. Dia pergi kemana kan? Dia pergi kemana? Mesti tahu pergi ke surga. Dia naik ke atas. Jadi waktu Yesus naik ke surga 40 hari kemudian, hmm. Yesus memberitakan atau preach kepada roh-roh jahat ini. Nih saya Itu bangkit. Saya udah mengalahkan artinya dia maut. tuh kayak mau pamer gitu ya, Kak Hendrik ya. Iya, Mau proklamasi nunjukin bahwa ini loh, aku sudah bangkit. kemenangan, kemenangan, Kemenangan ya, declare kemenangan. ya. Ya, declare De- kemenangan. Preach itu declare. deklarasi kemenangan. Deklarasi Victory. kemenangan. Ya, ya, Oke, thank you Kak Hendrik. kira-kira gitu ya. Oke, Kamsya. Ya, sama-sama. Budi, suaranya kok lain pakai AI ya? Enggak, ini soalnya di ruangan yang lebih besar. Nah, Biasanya di beda kamar memang. aku. Kenapa? Oh, beda, suaranya beda, Ya ini menggema. di di ruang keluarga, jadi suaranya lebih menggema gitu loh, C. Ya. Ya, jadi nggak ada itu ya, kayak pipa, nggak ada salon. Hmm. Apa? Bilangnya bahasa Indonesia. Oh, enggak pakai apa-apa kok ini. Oke.